Harapan awalnya bukan di situ, kawan-kawan. Harapan awalnya tetap melangkah jauh lah ke UCL. Kita malu-maluin loh, Lazio ini yang kita harapkan untuk tidak lolos. Justru dia yang lolos. Kita yang sudah keluar-keluar di awal nggak lolos. Udahlah nggak usah bahas sejarah, ntar dibilang tim sejarah. Tapi memang benar. Iya. Jadi buat para fans Milan juga, stop bahas sejarah. Iya benar, stop bahas sejarah. Dengan sejarah. Stop. Karena kita bahas masa depan sekarang. Buongiorno tifosi, welcome to Pinball, opini football, bukan eksklusif, salah. Konten kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang sangat baik membahas Liga Champion Mana tapi kita biasanya berempat, Reja nggak ada. Iya. Bang Bara kemana nih? Main futsal katanya. Mentang-mentang tim yang nggak lolos. Nah iya. Malas muncul di sini. Nah, katanya mau datang sih sini aja sih. Aduh. Nah, ini dia telat lagi. Sorry, Dia nggak lolos lama lah. Sorry gue telat. Ya. Tadi gue di jalan ketemu sama teman gue. Di Bang Bara emang nggak datang nih. Gue ketemu sama teman gue. Katanya selek. Katanya selek. Fans apa nih? Fans apa? Fans Milan juga. Fans Newcastle. Fans Newcastle. Nah, ini kan selek tuh sama fans Milan karena kemarin kan ini kan apa kalah kan Newcastle. Nah, ini boleh nggak gue mau ngajak dia ke sini? Boleh. Ke sini nggak apa-apa ya? Boleh. Kan itu udah sekalian klarifikasi katanya. Klarifikasi boleh. Iya katanya. Ada apa? Wah, ini temen gue bro. Akhirnya comeback. Aduh, mulai bikin susah blockingan. Udah bang. Salim dulu. Aduh ya Allah, ada cincinnya lagi. Ini kan yang cari-cari. Ini yang kalian tunggu kan? Ini kan. Ini spesial eksklusif. Iya dong. Beliau akan klarifikasi. eksklusif tadi kata gue. Iya benar ya. Kita kedatangan Bang Botak. Jadi Gue pakai tagline dulu nama. Oke. enggak tadi apa klarifikasinya apa? Bang. Iya. Enggak. Sama Bang Bara kenapa Bang katanya? Ini gara-gara ada lu, Bang Bara nggak mau datang. Iya katanya. Desas-desus kita gitu. Kenapa sih Bang? Lu ngomong Bang Bara? Jadi gini, sebenarnya sih inilah salah satu alasan gue udah nggak di sini. Dikasih lagu lagi. Kenapa dikasih lagu? Oh iya. Jadi gue nggak suka sama dia. Dikat kasih Bara bener. Apa ya? Dia terlalu Mas jangan setiap Mas. Jadi tolong ya, umpama kalau misalnya Bara nonton episode ini, secara fair gue ngomong, gue jantan. Gue memang nggak terlalu suka, karena dia suka membara-bara. Enggak lah. Jadi nggak ada lah. Cerita. Jadi gini guys, jadi ada beberapa yang nanya di konten gua di Kibol maupun gua lihat di Pinsport ya, bahwa kenapa Bang Botak udah nggak di Pinsport lagi. Jadi buat teman-teman semua, para fans di sini, kayak mereka kayak anjing. Nah, jadi karena gue pindah ke Bali, ya, karena itu kan gue udah jarang kesini. Nah, akhirnya gue baru bisa kesini, baru bisa konten bareng lagi sama teman-teman. Semua kalau mau bilang kangen, gue kangen lah sama mereka, gue kangen lah sama ini anak-anak semua. Kan gue melihat bahwa Pinsport udah semakin oke dan mereka juga udah mulai mantap sekarang. Mereka udah, karena itu kan gue bilang, ini pundit-pundit muda, ya kan? Karena kan gue udah bilang tongkat estafet akan berlanjut dan mantap. Luar biasa. Jadi Berarti Bang Bara berkata jujur ya teman-teman ya. Memang Bang Botak itu ke Bali gitu ya. Jadi bukan gara-gara Afin waktu itu numpahin gelas ke lu. Bukan itu. Yang jadi cut itu ya. Soalnya ada yang bilang gitu di komen, banyak konspirasi, Bang. Ada juga yang komen masalah cuannya. Apaan cuan? Mereka pikir gua udah nggak di sini cuman karena duit. Lama-lama gua tempeleng. Ada teori konspirasi pecah kongsi gara-gara Kodoni. Ada lagi teori konspirasi gara-gara saya ngomong Amori jadi pecah kongsi. Banyak isu-isu yang tidak Isunya jelas. beredar memang mungkin saking cintanya para tifosi
terhadap konten kita ini ya. So konten dari Pinsport dan luar biasa apresiasinya. Saya melihat juga komen-komennya dan semuanya komen-komennya semua tingkat kepeduliannya ya. Mereka rasa cintanya mereka ya. Karena itu kalau kalian cinta dengan konten ini ya subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan cuma 10.000, harus 100.000 dan Amin. Saya mau melihat Reza, Aldi, Rangga dan si Kunyuk satu. Ya, kita tadi ngomongin kepastian, kita ngomong yang pasti dulu satu nih. Hasil pertandingan UCL. Mungkin sebelum kita bahas tim-tim yang harus pindah liga, kita mungkin bahas dulu. Karena tadi kan udah ada Anthem. Kita bahas yang udah masuk di Anthem dulu. Lu ngapain pagi ini udah kepake ini? Aduh, iya, sobek gak? Udah balik, masih dipakai aja. Kenapa, Mbak? Kagak kelihatan. Oh iya. Kan ada di atas. Oh, kan Ini bahas Napoli sama Braga. Mungkin sebelum siapa nih yang mau bahas dulu? Lo aja dulu. Gue dulu ya. Gue Karena dulu mungkin nonton, boleh gue nonton Napoli mainnya gimana. Menurut gue Napoli ini di sini kalau secara permainan sih masih sama aja kayak dia biasa main di Serie A, main 4-3-3 gitu ya. Ya yang paling yang gue bisa catat di sini ya Anguissa kembali gue lihat pergerakannya tuh lumayan merepotkan lini pertahanan lawan ya tentu, bukan lini pertahanan sendiri. Nah, tapi yang bikin angin itu jadi bergerak ke Napoli menurut gua karena dia dapat gol cepat di menit ke-8 di mana ada umpan yang jadi salah antisipasi jadinya kena mistar, ternyata gol Gol gitu. cantik itu. Iya, Gol cantik, gol bunuh diri tercantik. menurut gua itu yang bisa gua catat ya. Jadi di situ Braga yang sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik gitu ya. Gue lupa pemainnya itu si Jeffrey Bruma itu yang mainnya juga lumayan bagus di awal-awal menit-menit awal pertandingan ya. Gue rasa agak shock juga. Terus juga kipernya juga sebenarnya bermain lumayan bagus itu. Mateus berapa kali? Tapi memang ya gol pertamanya itu yang menurut gue jadi ngerubah keadaan pertandingan. Nah terus apa tuh namanya? Ya gol Napoli juga satu lagi kalau nggak salah dicetak sama Osimhen yang back heel nggak sengaja. Nah itulah ya instingnya Osimhen sebenarnya yang di situ bermain. Tapi yang gue paling notes di pertandingan kali ini Alex Meret mainnya bener berapa hampir 2 atau 3 save. Dan itu jadinya clean sheet juga buat Napoli kan setelah sekian lama tidak itu clean sih. sheet. Jadi paling kalau secara permainan nggak ada yang spesial sebenarnya dari Napoli. Sih. Tapi itulah. Iya, ugly win lebih bagus. Menurut gua kalau dibilang ugly win nggak juga sih. Nggak juga kalau Ini sih lebih ke hoki win sebenarnya. Hoki win. Jadi momentum win gitu karena ada gol cepat di menit 8 itu. Nah, kalau menurut Bang Botak apa? Kalau gue pribadi sih sebenarnya Napoli dan Braga sih sebenarnya ini adalah partai yang ya boleh sedikit menambah mental buat Napoli sedikit ya, karena agak sedikit terpuruk di Serie A. Kalah 3 kali. Kalah 2 kali di Serie A. Ya total kalah 3 kali sama Madrid juga. Iya, sama Madrid di Ini berarti UCL. kemenangan kedua ya, sama Atalanta sama ini kan. Mazzarri. Iya, Mazzarri menang 2 kali. Lawan Sassuolo sama ini kan. Atalanta. Atalanta lawan Braga dan golnya 6 kebobolan 9. Iya. Jadi kalau menurut gua nggak ada yang istimewa. Benar kata Rangga tadi, nggak ada istimewa. Secara performa pun semua nggak wah-wah banget melawan Braga. Tapi ya ini ya kembali lagi ini adalah kemenangan. Ya menurut gua ya selamatlah karena lolos. Lu aja yang nggak tahu malu masih pakai itu baju. Tukar Ya kan? Harusnya Liga Eropa ngapain lu pakai itu? Nanti diganti nih. Gua aja pakai Newcastle. Lebih parah lagi. Ya kan kunci. Kalau lihat sendiri ya sama sih sebenarnya masih Napoli yang gua lihat ketika lawan Inter juga sama sebenarnya permainannya nggak banyak berubah, nggak banyak berkembang juga. Dan waktu lawan Inter juga si Nathan main di kiri kan. Nah ini gue lihat dia lebih hidup lah Nathan. Dan crossingnya kan ngasih ke Osimhen kan. Iya, tapi emang agak telat tuh hampir nggak gol juga kan bola agak belakang kan. Backnya lucu. Tapi ini gue lihat ya Nathan berarti bisa main juga di kiri nih. Kalau si Oliveira sama satu lagi Rui bisa ternyata dia masih bisa perform lah. Nah selebihnya tuh si Anguissa, Lobotka sama Zielinski ya melawan tim yang harusnya bisa menguasai lini tengah ini agak seragam juga menurut gua sih. Maksudnya ya
ketat lah jadinya. Harusnya dia bisa menguasai di tengah, tapi dari ball position aja sama imbang kan, sama imbang. Shoot on target juga Napoli lebih banyak sedikit doang. Sedikit. Jadi dari permainan keseluruhan tim sih masih yang biasa Bukan aja. dominasi gitu. Dan ini juga kalau dilihat kan pemainnya ada pemain aki-aki, Jose Fonte. Jose Fonte. Masih 39 40 tahun. Dia mantan Lille juga kan. Mantan Lille yang ngangkat juara Ligue 1 juga. Ada Joao Moutinho juga. Moutinho juga kan? Moutinho juga. Yang Jadi terakhir masih Wolves ya sebelumnya. Wolverhampton betul. Dan ini kemarin tuh ada satu peluang buat gue di Braga yang bener-bener itu kenapa nggak gol. Harusnya ditahan dulu, itu si Abel Ruiz. Abel Ruiz dapat crossing, areanya kosong, dia harusnya tahan dulu, dia langsung sundul. Jadinya nggak gol. Dan Kvaratskhelia tendangannya ditepis terus kena tiang. Jadi dua peluang itu sih yang menurut gue kalau itu gol mungkin jadi permainannya jadi lebih berkembang aja sih. Gitu. Next kita bahas satu tim yang kata Bapak Aldi itu memang sudah dipersiapkan dan dia memang dipersiapkan untuk bermain di Serie A sebenarnya katanya. Jadi mempertahankan. Nah ini juga di luar dari ekspektasi gue. Padahal gue berharap yang diganti itu bukan si Lautaro Martinez tapi Thuramnya diganti sama Arnautovic. Jadi si Lautaro Martinez main agak lebih sedikit ke belakang. Jadi kayak posisinya dia zaman sama Lukaku. Jadinya Arnautovic jadi lebih striker utama, tapi ya nggak tahu lah ya kenapa yang dipikirkan oleh Inter, padahal ini peluang yang bisa dipakai untuk jadi pemuncak klasemen dan bisa ketemu jadinya lawan-lawan yang jauh lebih mudah. Lebih ringan. Menurut tuh gimana, Di? Gue jadi sebenarnya kesel di awal, sebetulnya kesel melihat line up kenapa nggak all out di sini gitu. Betul. Tapi setelah Inzaghi melakukan press conference setelah pertandingan ya gue ngerti lah, maksudnya emang tujuan musim ini mungkin tujuan utamanya Scudetto Scudetto. Jadi nggak boleh kehilangan poin tuh lawan Lazio walaupun mainnya di tandang ya. Tapi tandang-tandang ini yang jadi kunci sebenarnya kan lawan tim besar kayaknya Inter ya sejauh ini bisa mengatasi lah ya, kalahnya sampai Sassuolo doang kan. Betul. Nah ini yang pengen diincar oleh Inzaghi nih, makanya gue mungkin bisa mengerti lah akhirnya, walaupun di awal lah kenapa nggak Lautaro sama Thuram aja dari awal gitu. Baru kalau misalnya udah menang itu satu gol aja. Nah gue juga kaget ternyata Real Sociedad juga nggak main nahan doang. Nah mungkin dia masukin Alexis Sanchez sama Thuram tuh dengan mengantisipasi ini kayaknya si Sociedad cuma butuh seri doang kan untuk betul. Tapi ternyata dari awal Sociedad udah lebih mengancam banget. Ini pemain utama semua ini. Mungkin striker doang sih yang setahu gue dia ada Mohamed Alicho kalau nggak salah. Tapi sisanya ini pemain-pemain ini pemain utama semua ini, dari mulai back sampai sisi serang ini pemain utama semua. Iya, dan yang gue bilang itu dia nggak nunggu bola, nggak low block, tapi tetap ingin megang bola, dan bahkan di singkat gue 30 menit pertama ball position itu cuma 20%. Siapa? Inter cuma 20%. Jadi memang benar-benar digempur ya? Iya, digempur benar. Jadi mungkin Inzaghi salah ini juga ya, kaget antisipasi. Jadi kayak mungkin ngelihatnya mungkin lawannya nyantai. Makanya kalau gue ngerti kenapa main Sanchez, karena Sanchez tuh kreatif. Melawan tim-tim yang agak low block di Serie A dia tuh bisa cari celah. Mungkin dengan si Real Sociedad bermain ini kan jadi Inter harus mengandalkan serangan balik, sedangkan Sanchez itu sekarang udah inilah ya. Tinggal Thuram doang. Kemarin memang Thuram yang meliuk-liuk tapi nggak ada Sanchez yang support gitu jadinya. Jadi ya gue rasa sih ya itulah salahnya di sini. Salah Sociedad itu ternyata nggak bermain menunggu. Penonton terkejut sih, Inzaghi terkejut, semua terkejut. Dan hasilnya terkejut juga, kosong. Di babak kedua sebenarnya bermain lebih baik tuh. Inter lebih banyak peluang, tapi ya sayang sekali Martinez juga sama Arnautovic baru dimainin bareng kan akhirnya, tapi nggak mencetak gol juga. Ya terlambat panas lah. Karena Martinez juga tipikal pemain yang cukup butuh waktu untuk bisa panas, karena golnya lebih banyak setelah babak kedua kan. Ya kan kalau gue lihat juga gitu. Udah begitu aja. Udah begitu aja Mas. Iya, nanti nambahin. Iya, oke. Menurut Bang Botak gimana? Iya. Kalau gue Inter Real Sociedad ya. Jadi gini, gue sebelum bahas ini pertandingan, gue bilang bahwa grup ini sebenarnya yang diharapkan adalah Inter Benfica sebenarnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Tetapi justru si Real Sociedad ini benar-benar memberikan kejutan, bahkan boleh dibilang itu ya sama kayak Inter, nggak terkalahkan, 3 menang 3 seri kan. Nah, cuman untuk hasil ini sih sebenarnya benar kata Aldi, mungkin Simone Inzaghi musim ini bahkan mungkin dari jajaran manajemen juga lebih fokus untuk menargetkan untuk menambah bintang 2 yaitu Scudetto. Tetapi dengan kebangkitan Juve yang perlahan-lahan mulai masuk, ini sebenarnya sedikit ancaman ya bagi gue pribadi. Inter seharusnya mengambil peluang ketika berhadapan dengan Real Sociedad ini. Mereka harusnya papan peringkat 1 agar menemukan lawan di fase gugur yang lebih mudah. Tetapi
gue pengen menyoroti sebenarnya formasi yang dipakai oleh Simone Inzaghi sama seperti mereka mengalahkan yang kemarin mereka kalahkan Udinese, yaitu si Carlos Augusto berdampingan dengan Acerbi dan Darmian. Dan lagi-lagi konsisten, solid dan kuat loh mereka. Jadi bagi gue pribadi sih sebenarnya Inter ketika di babak gugur nanti seperti statement dari Arrigo Sacchi, dia mengatakan kayaknya tim Inter adalah tim yang sudah siap untuk berhadapan dengan City, berhadapan dengan Real Madrid, berhadapan dengan Barcelona, berhadapan dengan tim-tim kuat. Kayaknya Inter sangat siap. Bagi gua pribadi, ya walaupun mereka di posisi kedua, kayaknya mental mereka sudah siap kok untuk berhadapan di fase gugur nanti. Siapapun lawan mereka, Inter sudah sangat siap. Benar. Nah ini terbukti juga dari cara Inter bisa, menurut gue di sini Inter yang menahan imbang Real Sociedad ya, karena Sociedad yang ngambil serangan, penguasaan bola, Oyarzabal main di situ, si Kubo juga main, itu kan tipikal sayap yang kreatif ya. Tapi kan bisa diredam gitu sama menurut gue ini siapapun backnya, siapapun pemain dipasang itu skemanya Inter tuh udah jalan gitu. Jadi karena memang bertahannya pakai sistem. Benar, bertahannya pakai sistem. Jadi ini emang di babak 16 besar walaupun ada di posisi 2 yang bisa ketemu tim-tim yang di atas kertas lebih kuat gitu ya secara nama, mungkin ada Real Madrid gitu, atau Munchen atau Arsenal, City gitu. Nah menurut gue ini nggak ada masalah buat Inter untuk menghadapi serangan-serangan kuat dari mereka gitu. Lu sebut nama Arsenal, Costa. Iya benar, gue tahu tadi. Makanya ini justru ini terbukti banget Inter di sini sistemnya benar-benar berjalan justru. Kalau yang gue sorotin ya. Gue nanya satu hal nih sebelum lo nambahin. Berarti dengan skema yang ditampilkan dengan line up yang ditampilkan, menurut lu Simone Inzaghi merasa percaya diri gak sih dengan timnya? Berarti kan dia kayak oke, nggak apa-apa, runner up juga nggak apa-apa, toh gue juga punya tim yang lebih solid. At least kalau mau ketemu yang tim besar siapapun, Manchester City, Real Madrid ya nggak masalah gitu, gue siap. Menurut tuh ke situ gak sih arahnya dia? Lebih ke coba buktiin gitu, daripada gue di peringkat 1 ntar ketemu tim gampang lagi, ntar alasan lagi dibilang Serie A lawannya timnya gampang-gampang. Iya, musim kemarin juga Inter sebenarnya lolos peringkat 2 juga kan. Iya, betul. Memang kocokannya lagi bagus kan kemarin. Betul. Ya kalau menurut gua ini Inzaghi udah pede dengan pemain-pemainnya juga sih. Selain ya ini rotasi memang harusnya nggak dilakukan kan. Kalau secara kita logika lah ya, harusnya Inter mengincar peringkat atas. Nah dia maksudnya tetap mengincar peringkat atas tapi pede dengan pemain yang ini. Iya betul. Menurut gue sih pede di situ. Lebih ke situ ya. Dengan tim ini pun gue juga percaya bakal bisa menang gitu. Tapi kalaupun enggak, at least nanti gue akan keluarin pemain terbaik gue pada saat pasak knockout gitu. Betul. Dan ya kalau kita lihat sendiri kan udah selesai ya grup ini ya. Berarti ketujuh pemimpin grup bisa ketemu Inter. Maksudnya dua tim Spanyol, 2 tim Inggris. Betul. 2 Ya, Jerman. pokoknya ya kalau gue lihat dari ketiganya sih kalau sebagai fans ya gue nggak mau ketemu Munchen sama Madrid dulu sih. Iya. Sama City. City lu lebih percaya diri? Ini gue kan pakai baju City nih. Ngejing saja. Gue sebenarnya pengennya ketemu Arsenal. Arsenal pengen. Kenapa? Membuktikan bahwa Arsenal biasa aja. Biasa aja. Gue pengen buktiin sih Declan Rice biasa aja. Sekelas Gagliardini lah Declan Rice. Waduh. Tapi memang kalau gue prediksi Inter itu akan ketemu kalau nggak Arsenal, Munchen atau Atletico Madrid. Itu 3. Madrid ya. Nah, kalau gue sih menurut gue ini kan UCL biasanya tuh pengen yang kayak ada nilai jualnya lah. Nah mungkin feeling gue sih juga ketemu City untuk nilai jualnya rematch final tahun lalu. Gue berharap ketemu Barcelona sih, Napoli sih. Napoli, karena Napoli juga. Tapi kalau seandainya Inter ketemu dengan City, Inter bisa menang kalau prediksi gua. Karena City musim ini seperti kehilangan greget seperti musim lalu. Dan kehilangan banyak pilar juga. Gundogan mesti diakui itu kehilangan yang cukup besar. Rodri kemarin kartu merah juga besar. Terus Kevin De Bruyne ya kehilangan kreativitas. Nggak bisa ngeharapin itu ke Juan Alvarez dan juga Phil Foden. Ternyata nggak cukup. Jack Grealish. Nggak cukup. Memang kuncinya di sini. Iya, tapi maksud gue coba dulu. Tapi gue juga berharap ini dia bisa ketemu sama Madrid sih. Iya, biar buktiin Madrid itu kepada Madridista yang mungkin mulai besar kepala bahwa sebenarnya Madrid biasa aja. Tapi gue berharap Inter bener-bener menang karena gue ngelihat Madrid ini cuman ngandelin Jude Bellingham gitu loh. Emang bener-bener ngandelin individual mau sampai mana gitu. Gue pengen. Kalau gue sebagai fans sendiri sih sebenarnya ya nggak apa-apa ketemu tim apa aja.
Walaupun tadi gue bilang ketemu Arsenal, cuman maksudnya intinya kalaupun kalah berarti emang sebagai ternyata Inter belum di sini levelnya. Jadi dan pasti Pembelajaran. dan ya untuk selanjutnya musim selanjutnya diperbaiki gitu. Dan kalaupun menang berarti ternyata udah di sini loh. Ternyata udah bisa menang lawan tim seperti ini. Jadi ya menang kalah pun di musim ini Nggak masalah ya. Nggak masalah di UCL musim ini lah ya. Cuman gini, untuk utusan tim Serie A, bahwa Serie A berharap besar terhadap Inter. Harapannya untuk bisa semua fans Serie A kayaknya berharap Inter yang bisa mengangkat bendera Italia untuk berjaya di UCL musim ini. Kalau menurut gue ya, karena kalau seandainya kayak Reza bilang kalau ketemu sama Madrid, ya jangan percaya omongan dia. Ya, nggak boleh diremehin nih Madrid. Tapi iya Madrid ini punya jinx di UCL yang sangat-sangat signifikan. Tapi ya Inter sekali lagi udah siap kok ketemu dengan siapa. Tapi lu dapat poin gue juga kan kenapa gue berharap dia ketemu Madrid bang, karena emang Madrid Buktiin ini kelasnya. pengen tahu kelasnya itu di mana. Iya, gue juga pengen ngertiin. Kalau Inter udah bisa ngalahin Madrid, bener. Madrid tuh bener-bener sejago yang dulu gak sih yang sekarang? Dengan tim yang punya ofensif yang bagus ketemu sama Inter gimana hasilnya? Gue cuma penasaran Kalau kalau itu udah menang, udah gue rasa Inter tuh udah bisa melangkah sejauh apapun lah. itu mentalitasnya sih bakal jadi bagus banget. Jauh. Iya, maksudnya kalaupun kalah berarti ya memang ya saat ini fokus di UCL, di Serie A dulu lah ini karena peluangnya gede banget. Kemarin kan final Inter lawan City. City juara. Sebelum itu siapa? Finalnya. Inter Milan. Madrid City. Enggak. Oh iya Madrid City. City Chelsea itu kapan? Chelsea yang juara Oh tuh? udah. Itu 2 tahun yang Madrid. lalu. 37 tahun Enggak, lalu. itu 2 tahun lalu yang Pep Guardiola. Yang masih si Tuchel kan. Iya. City Madrid yang juara kan. Iya, betul. Baru City Inter City yang juara. City yang juara. Nah, ini kalau seandainya Inter masuk final, Inter yang bisa juara. Percaya diri gue. Ingat, kalau sampai Inter yang juara, ya, lu bayar gua. Inter itu mainnya bagus di atas rata-rata tim Betul. dunia lain. Harusnya ya. Tapi ada 2 fakta sih. Ada 2 fakta terkait dengan yang grup ini ya. Yang pertama itu yang tim Spanyol berarti 4 tim semuanya lolos dan jadi peringkat teratas. Atletico. Barcelona, Madrid, Iya, semuanya peringkat 1 semua biar Enggak, satu nggak lolos, Sevilla. sengaja dia. Oh iya sengaja tapi ada Sevilla. Iya, sorry lupa gue. Sevilla. Dia pengen sengaja tapi ini kan kesempatan terakhir dia untuk lolos ke juara UEL melalui jalur peringkat 3 tapi malah peringkat 4 gagal. Tapi memang di di La Liga itu dia posisi 16. Memang lagi finansial juga. Terus Berarti La Liga berapa? 4 ya? 5 tim yang dikirim. Iya. Terus yang kedua itu akhirnya Benfica masuk ke zona UEL. Kemarin itu sempat gue bahas kan, kayaknya kasihan banget soalnya kemarin cuma 1 poin, akhirnya menang lawan Salzburg dan akhirnya dia masuk ke UEL akhirnya nemenin AC Milan. Iya, ketemu Milan nanti. Dan di Liga juga ternyata lumayan bagus sih. Gue kemarin bilangnya kan kurang, ternyata posisi 3 sih. Posisi 3. Posisi 3. Ya, daripada kita sebelum masuk ke pembahasan berikutnya daripada ini udah mulai seret ya? Bang, iya ada. Gue mau request udah lama nih gak dengerin suara dia. Oh iya. Ya lama kan. Apa nih? Apa nih? Minumnya. Maksudnya apa itu? Siap. Kopi. Oke. Oh gitu. Arahnya gitu. Ini apa sih? Jadi Gua nggak ikutan bang. Apaan sih? kebetulan karena Bang Botak, Eh, saya akan membeli tambahan makanan selain gorengan. Apa tuh? Terus juga kebetulan kan Milan sama Milan semua menang ini kita semua menang. Sorry, yang ini. Oh Milan menang ya betul. saya tahu karena Bapak asam lambungnya tinggi air putih aja. Air Oke. putih. Air putih. Saya mau colo-colo. Colo. Fonto. Oh Fonta. Fonto. Kalau ini apa? Whisky. Tapi putih. Air ludah saya. Udah. Bentar ya. Sambil menunggu minuman, ini ada kalau kalian lihat ini kaos jersey keren gua. Joji Archive. Iya, lihat Oh, dong. twice. Jadi ini buat di mana? sabar. Tar dulu. Jadi ini salah satu unofficial ini apa namanya merchandise yang dibikin sama GOG Archive. Jadi kalau mau cek di Instagramnya ada GOG.archive. Nah ini gua bahannya enak banget. Jadi ini udah 4 bulan gak gua copot, ini enak banget, gak gua cuci. Ya ampun bau, harus dicuci ternyata. Tapi bahannya enak banget sih, bahannya enak banget. Jadi kalau Jadi ini cocok buat para tifosi yang juga pecinta K-pop ya. pecinta K-pop. Jadi ini juga dibikin untuk merayakan kedatangan Twice di tahun depan kalau nggak salah mau konser. Tahun ini saya nggak suka Twice soalnya. Tapi saya suka ini. Saya suka K-pop all the time. Day 6 saya suka. Terus apa lagi? Ada Red Velvet. Red Velvet all the time.
Thank you, Juicy Wih. Archive. Gila martabak loh. Thank you. Nah ini kan Bang Botak pertama kali kan ke set ini ya. Iya dong. Iya. Ini sekarang setnya baru loh, warung ya. Set warung. Boleh ngerokok, boleh makan gorengan, pas di sini sekarang. Tahu gak gara-gara siapa? Bara. Semua itu dimulai dari Bara. Bara. Kosong. Ya kan? Tuh, pura-pura dibilang gak apa-apa, emang kesel bener dah. Ini aslinya emang kesel. Apa ini? Abis ini. Abis. Kotaknya doang. Apa ini? Oh iya, bener. Gue juga kesel bener kalau begini mah. Gue kira gini, kesel gue juga. Bener. Bang. Dibohongin sama yang punya warung kita, Bang. Tapi Bang Botak udah nyobain gorengannya belum? Udah. Terbaik ini di sini. Sini emang warung minus mulu di sini. Iya, bener. tapi cuma ada doang yang terbaik ini. Gorengan. Ini kan gua yang beli tadi. Oh iya. Terus kita suruh mesen apa nih? Misalkan kita kalah nih, kita mau mesen yang rasa-rasa kagak dikasih sama dia. Ya minus terus warungnya lama-lama. Kita doang lagi yang nongkrong. Coba lu tanya di sini ibu yang jaga, yang kasbon paling banyak sini pasti Bara. Parah. Terus ada satu orang nih bintang tamu kita biasanya nih namanya Bintang. Nah itu sampai katanya terakhir mau kesini lagi nggak boleh ngerokok. Sakit asma gara-gara Bara. Sumpah Bara lo bener lo sadar diri puasa lah. Astagfirullah. Soalnya Bara itu ngerokoknya apa? Sehat tentrem. Panjang kali. Ya udah. Tadi udah bahas yang seri, sekarang saatnya bahas yang kalah tapi kok salah lama-lama. Fansnya belum ada yang datang soalnya. Ini Atletico Madrid lawan Lazio. Di mana ini kita udah ekspektasi lah ya dari terakhir kita prediksi. Memang kemungkinan besar Atletico bakal menang dan memang Lazio balik lagi di sini. Tuh lihat aja gelandangnya Matias Vecino dipakai jadi starter, gimana mau menang? Menurut tuh gimana ditambahin ya akhir gue ya udah sih ngomong deh. Ya, gue salah prediksi ya. Kemarin gue prediksi berdasarkan tren Lazio-nya aja biasanya menang karena. Oh, lo prediksi menang ya? Menang kemarin 1-0. Tapi ternyata ya di sini Atletico Madrid bermain pragmatis seperti yang lu bilang. Iya. Ya. Gue malah mikirnya 1-0, bener-bener gol awal banget kan? Awal kan ya tengah-tengah biasanya udah awal udah si Griezmann kan Iya, ya. betul. Awal terus ya udahlah nggak usah udah nggak terlalu ngotot karena udah pasti juara grup juga kalau menang 1-0 kan betul. udah cukup gitu. Jadi ternyata memang Atletico Madridnya juga nggak bermain bagus dan tapi Lazio-nya yang lebih tidak bisa mengimbangi menurut gua. Lebih bagus ketika main di yang Lazio yang harus sama itu yang gol terakhir itu. sama, Provedel yang gol itu kan. Dan ini makanya gua rasa harusnya si Mazzarri coba pasang Provedel di depan aja kalau lawan Atletico harusnya. Dan balik lagi, Immobile dipasang jadi starter. Iya, aduh. Gak ada pergerakan apa yang bisa itu susah dikasih. Akhirnya pas Jadi tadi kebaca. masuk ya lumayan ya, bukan jadi bagus ya. Dan di sini lo lihat ada back namanya Nicolo Casale. Ini kalau di FM sering gue mainin. Bagus sih, Ini pemain masih 21 tahun dipakai lawan big match. Ya tapi Romagnoli Masih soalnya ini cedera dekat, juga. ya, cedera, Tapi susah ya banget. gimana Marusek menurut gue ya lebih baik gue taruh Marusek di back. Tengah. Terus habis itu Manuel Lazzari gue taruh di back kanan daripada gue harus memaksakan di big match ini masukin pemain muda. Pengalamannya juga belum banyak. Itu si gila siapa itu? Ya udah lama dia di RSJ baru keluar ini main bola. Dia lupa namanya Martin Gila tuh siapa gue lupa deh. Tapi Dia gila kenapa, Rang? Apa? Dia gilanya kenapa? Biasa masalah cinta lah. Boti. Waduh. Enggak, tapi ya Itu mah Bang Bara, Bang. Dia main judi juga tau, Bang Bara. parah, sumpah asli. Iya, main judi online. Ini saking gak penting, ini kita ngomong Bang Bara, bener dah. Enggak, soalnya ini dari kemarin juga kita Kok udah ini udah ekspektasi. Mas Judi ya? Tapi Sering. seenggaknya dia masih masih lolos dan membawa nama baik kita Iya, at least dan ini Ke CL. kita bener-bener gak unexpected loh karena Lazio itu di awal musim Iya. mainnya anggot-anggotan. Padahal kita prediksi kan Iya, dia nggak kita- lolos. Iya, lolos satu-satunya tim yang kita prediksi Ya, nggak lolos. setidaknya Lazio masih lebih mending daripada Milan. Nah itu. Ya udah, lu ada yang mau tambahin nggak nih? Kalau gue nih, gue tambahin aja dikit ya untuk Lazio. Atletico lawan Lazio setelah gue lihat formasinya, ternyata Mauricio Sarri lebih fokus untuk big match lawan Iya. Inter. Kalau ini sih memang formasinya udah formasi asal-asalan aja, dia udah nggak ngincer kemenangan ini. Karena dia yakin udah pasti lolos. Dia lebih menumbalkan posisi satunya dibandingkan kalah di Serie A karena juga di Serie A lumayan jauh gapnya kan. 10 kan dia? Iya peringkat 10 poinnya 21 biarpun nggak jauh sih sama Milan cuma beda 8 poin kan. 8 poin. Ya kalau Lazio ini di babak 16 besar gua rasa kansnya juga kecil ya. Kalau ngelihat dari cara dia main, Karena cara sebelumnya dia begitu di adaptasi di Europa formasinya League juga. Di Europa League kayaknya langsung gagal, langsung di 16 besar apa 32 besar Ya, langsung keluar. Kayaknya jadi salah satu ya untuk tim-tim pot atas kayaknya jadi salah satu tim yang pengen ditemuin selain Copenhagen ya. Iya, betul, selain Copenhagen. Ini Lazio kayaknya. Lazio ini kalau gua rasa kalau dia ketemu sama Dortmund Atau Munchen bisa. Iya. atau Munchen, enggak, kalau ketemu Dortmund menurut gua masih punya kans tuh, Bang. Apaan kansnya apa? Kans keok. Dortmund main Dortmund mainnya bagus. bagus tapi
sebenarnya kalau misalnya Lazio bisa main pakai caranya dia yang waktu kemarin dia menang lawan Feyenoord gitu. Iya. Itu gue rasa masih bisa. Iya, karena gigit Bang. Tapi jangan salah, Tapi emang harus level pragmatis. Feyenoord sama Dortmund beda jauh. Dortmund itu Tapi memang kalau ngomongin Dortmund ya secara defensive line memang tinggi banget sih. Dia mainnya ke depan banget lah. Itu mungkin yang bisa dieksploitasi sama Sari. Tapi yang kemungkinan besar juga tidak bertemu karena kurang seru. Pasar taruhan juga nanti juga kurang rame. Bisa aja, tapi memang ya Dortmund itulah klub Jerman menurut gue yang emang punya filosofi bermain. Jadi dia dipretelin kayak itu apa kayak itu udah dipretelin berapa kali banget, itu. bisa Masih tetap loh ada, masih bertahan sampai sekarang dan lolos malah di peringkat 1 grup F di mana Milan akhirnya lolos ke UN. ke UEL. Iya bener lolos dong. bener. Ya udah, ini biar gampang kita menanya ke fans yang sedih dulu, fans Newcastle. Bang Botak, gimana Bang Botak? Karena hampir lolos sebenarnya kan udah golin Satu ketawa. kosong loh. Ini Jolinton golnya keren banget lagi. Timan dulu baru tendang. Gokil. Jadi partai yang boleh dibilang sama partai hidup matinya seorang Stefano Pioli. Betul. Newcastle lawan Milan ini adalah partai yang boleh dibilang ya tipis kemungkinan untuk Milan bisa lolos ke babak selanjutnya karena memang sudah diprediksikan ya PSG nggak mungkin akan melepas kesempatan mereka untuk lolos. Walaupun akhirnya poinnya sama, tetapi secara head to head kan memang Milan kalah dari PSG ya. Iya. Nah, Head to head sama kalau nggak salah ya. Tapi kalah gol difference, kan. kalah goal difference. Dan kalah sama si PSG juga cukup jauh kan 3-0 Iya, kan. Jadi 3-0. menang 2-1 doang kemarin. Iya. nah, bagi gua pribadi ya apa sih yang bisa diharapkan dari ini sebenarnya? Buat para Milanisti banyak yang bilang ya nggak apa-apa lah yang penting Liga Eropa. Enggak. Harapan awalnya bukan di situ kawan-kawan. Harapan awalnya tetap melangkah jauh lah ke UCL. Kita malu-maluin loh Lazio ini yang kita harapkan untuk tidak lolos. Justru dia yang lolos. Kita yang sudah keluar-keluar di awal nggak lolos. Memang saya pakai baju Newcastle, juru kunci, nggak masalah. Tetapi Milan itu kan penurunan. Musim kemarin dengan skuad mediocre kita bisa melangkah jauh sampai semifinal. Musim ini dengan skuad yang wow itu justru ke UL. Gue bilang sebenarnya kesalahan Milan itu adalah kekalahan lawan Dortmund di kandang Milan. Iya. Bukannya imbang lawan Newcastle ya? Bukan, tapi kekalahan lawan Dortmund. Kekalahan lawan Dortmund itu kan peluang yang memang paling sebenarnya mungkin kalau nggak kalah mereka draw waktu lawan Dortmund hasilnya akan berbeda. Kalau si Giroud cetak gol penalti. Iya, tapi ya, mau gimana lagi? Inilah hasil yang memang harus ditemuin. Secara gue bilang ya, secara mentalitas permainan Milan nggak punya mentalitas yang pasti, tidak punya pakem yang pasti, tidak ada ya apa ya? Mau dibilang tidak ada identitas permainan yang jelas dari seorang Stefano Pioli. Jadi ya ini hasil yang paling layak, yang paling pantas dari sebuah tim yang dibangun berdasarkan ya tidak adanya pengalaman baik dari direksi, dari manajemen maupun dari pelatih. Walaupun memang pemain-pemain yang direkrut adalah pemain-pemain yang pilihannya Pioli sendiri. Benar. Tapi berbeda dengan Inter. Ini sekali lagi, kenapa gue compare dengan Inter? Inter merekrut Karena pemain... abang fans Inter. Bukan. Fans Newcastle. Iya. Gua sekarang fans Bali United. Oh iya. Orang Bali. Iya benar. Beli botak. Jadi gini, Inter merekrut pemain yang dari luar dari Liga Italia cuman Marcus Thuram sama Wan Bissek kalau nggak salah. Yang bisa Sommer. Yang Sommer, ya kan? Tetapi mereka adalah pemain-pemain yang udah kenyang pengalaman. Iya. Yang Sommer udah 30-an lebih, pengalamannya sudah banyak. Nah, baru mereka merekrut pemain-pemain berpengalaman dari Serie A untuk melengkapi skuad. Nah, Milan musim ini itu merubah skuad. Iya, benar. Banyak pemain yang diambil, pemain luar, pemain yang bukan dari Serie A, yang ibarat kata baru harus penyesuaian, pemain-pemain muda, apalagi si Chukwueze walaupun dia mencetak gol, tetapi secara performa masih angin-angin. Iya benar. Tijani Reisners awal-awal bagus, tapi kesini-kesini kok ya nggak terlalu bagaimana performanya dia. Jadi ya inilah hasil yang memang paling layak buat Milan dan ya untuk di Liga Eropa banyak fans Milan juga berharap melangkah lebih. Tidak ada sejarah Milan itu juara Piala Eropa. Tidak ada sejarah. Ya, nggak tertarik ya? Enggak, tapi memang nggak ada sejarah. Milan itu selalu nggak pernah bagus. Ngapain lu pakai kacamata itu? Untuk menutupi Rasa malu. Rasa malu. Tapi gue nanya dulu, nanti menurut Bang Botak musim ini Milan memang belum layak untuk lolos ke UCL 16 besar nih. Menurut lu gimana? Enggak.
nggak layak. Belum layak ya? Nggak layak. 16 besar. Memang ini adalah hasil yang paling maksimal, paling layak buat Milan. Dan ketika pun di European League, kalau ketemu Liverpool, terpongkeng kita sayang, terpongkeng. Ini yang saya tunggu-tunggu ya. Ada Liverpool, ada Roma. Roma kan nggak bisa ketemu langsung ya. Kayak banyak lah di UEL masih ada beberapa tim. Sebuah war cry dari Bang Botak ini ya. Ini pertemuan WL juga lumayan padat juga ini secara pemain-pemain masih ada Roma juga. Berarti mulai minggu depan. Ini Februari ya. Februari kita akan bahas UEL karena ada Milan. Karena ada Milan. Nah, karena gini, faktornya begini, ada satu persoalan juga bahwa Milan ini akan terpecah konsentrasi di Serie A. Jadi ya bahas UL. Kapan tayangnya Pinsport kalau bahas UL? Iya lagi sama prediksi Serie A. Iya benar. Sama prediksi Serie A. Editor siapa ya editor ya? Editor siapa editor? Tidur. Tunggu. Sekarang gilirannya apa? Vokalis Cangcuters. Iya, ayo Mas. Ini hijrah ya Milan. Kalau Cangcuters itu kan hijrah ke London. Kalau ini hijrah ke European League. European League, betul. Nah, gue setuju sama Bang Botak. Milan itu memang bukan posisinya ada di European League ya. Dan nggak pernah menang Nggak pernah menang juga. Gue juga ngikutin Milan di European League itu dari era waktu masih ada Abbiati kalau nggak salah ya. Yang ketemu Arsenal tuh, yang akhirnya diajarin main bola sama Ramsey, pemain tengah kita. Ingat gak? Ini seneng lagi deh. Padahal waktu itu pernah membantai Arsenal kita 4-0 di UCL. Bertahun-tahun yang lalu waktu itu Robinho masih ada. Udahlah kok sama. Itu udah bahas sejarah, ntar dibilang tim sejarah. Tapi memang benar. Iya. Jadi buat para fans Milan juga, stop bahas sejarah. Iya benar, stop bahas sejarah. dengan sejarah. Stop. Karena kita bahas masa depan sekarang. Itu saya cuma mengambil contoh saja. Ya. Fans yang bahas sejarah tuh kayak gitu tuh. Nah, gue setuju sama Bang Botak, nggak ada sejarahnya Milan di UEL itu bagus dan ini bukan tempatnya AC Milan juga. Gue juga kecewa sebagai fans Milan. Gue kecewa sama Pioli gimana dia ngeracik taktiknya, ngeracik timnya. Padahal ini adalah tim yang emang dia pengenin, udah dikasih sama manajemen maksudnya sampai Maldini harus ke Depak segala macem. Ya terlepas dari apa yang terjadi di belakang gitu ya. Nah, ini tapi juga hasil yang fair gitu untuk Milan di bawah Pioli, Bang Botak menurut gue. Dalam artian ya emang tempatnya Pioli di sana gitu. Kalau untuk harus bermain di UCL daripada di babak 16 besar Jadi kita bulan-bulanan. bulan-bulan lawan City atau apa dua leg kan matilah kita kan. Nah itu, tapi gue mau ngasih kredit juga sih di sini sebenarnya kalau dari secara permainan kepada Theo Hernandez ya karena dia ini ternyata Bang Bara. Theo Hernandez itu yang Bang Bara. Iya, kan jago bilang hati-hati. Aduh typo lagi gue. Bang Botak, sorry. Jangan kau sebut-sebut namanya itu di depan saya. Typo Bang Botak. Typo. Gua tapi Theo Hernandez ini kan yang menyarankan gitu ya, bilang ke Pioli bahwa gue kalau lu butuh back tengah gue siap gitu. Jadi bukan Piolinya yang pilih. Tapi memang dia yang mau kok. Iya, emang dia yang mau. Nah, Berarti kalau dia nggak ngomong gitu, back tengahnya Pobega. Kronik. Lebih ke Kronik sih gua. Tapi Milan nih mainin counter attack-nya bagus. Mereka tahu Newcastle bener-bener butuh kemenangan. Jadi mereka yang lebih bermain sabar kan. 2 kali golnya Milan itu dari skema counter attack. Gol pertama lawan Pulisic. Pulisic itu kan dari set piece dulu, abis itu diserang. Nah itu. Nah abis dari 1-1 itu sebenarnya kan. Bener-bener tuh Newcastle. Gue itu harusnya Milan tuh menang 4-1 Bang. Itu Theo nggak golin dari jauh. 4-1 itu kalau di Marco Leao. gol itu kalau di Marco. Kalau Leao nggak kena tiang sama Tomori nggak kena tiang. Ini di Marco nggak ada kipernya gol itu. Hernandez nggak ada kipernya itu. Ada satu kredit yang gue pengen kasih di laga ini adalah apa? Permainan yang sangat ciamik dari seorang Luka Jovic. Luka Jovic yang dia masuk lagi. langsung cair permainan. Okafor masuk juga langsung cair dan Samuel. Itu si Luka Jovic tuh habis buang bala ya? Cukur ya? Iya, habis buang bara. Ya, dia habis cukur kan? Kayaknya gaya cukurannya berubah. Iya. Bara lagi. Nah, terus tapi selain Jovic, Bang, gue juga mau ngasih kredit ke Tomori. Sebenarnya Tomori tuh mainnya bagus banget. Bagus banget. Apalagi dia sebenarnya peluang cetak gol. Dia kena tiang. Nah, itu gue bingung tiang Newcastle ada apaan tuh di situ tuh. Itu 2 kali kan. Biasanya ada gantung diri kalau kata Bang Bara. Iya, Biasanya kata dia. Ada dulu kayaknya angker apa. Iya, biasanya tuh. Tomori kan ngegagalin peluang golnya si ini kan, Raditya Dika kan. Iya, betul. Soal Almiron di babak pertama tuh.
Nah itu sih gue ngasih kredit lah ke Milan untuk bisa bermain sabar. Dan ini yang gue sesali juga kenapa nggak dari awal bang gitu mainnya Performa kayak seperti gitu. ini. Iya. Waktu Jadi gini, Newcastle. kalau performa seperti ini memang Pioli ini hanya di saat lagi kepepet. Iya. Ya. Kalau dia mau dipecat. Jadi bukan identitas permainan. Iya, Jadi benar mereka ini contoh kayak kemarin kita mengharapkan kemenangan, nggak taunya terbantai lawan Atalanta. Nah di sini kita mengharapkan kekalahan, tiba-tiba dia menang. Benar. Ya Sama kan? kayak PSG lawan PSG Jadi kemarin. udahlah. Bagi gue pribadi perjalanan Milan tamat. Benar. Ya, Tapi ini fair ngomongin lah. teknis ya di match ini spesifik, menurut gua kesalahannya pelatihnya Newcastle siapa namanya? Si Eddie Howe. Eddie Howe itu adalah ketika ganti Kieran Trippier dengan Sama Burn dan Livramento ditaruh di posisi kanan. Iya, itu salah. Abis itu sama Leo. Dan itu benar-benar 2 kali, hampir 3 kali dia ngelakuin kesalahan, kalah sprint, jatuh. Iya, bener. Dan itu Livramento itu masih umur 19 tahun. Jadi 19 tahun 19 itu tahun ya? dari Southampton, pemain muda. Iya, Dia pemain itu muda. yang Yang bagus. waktu itu main di Tottenham beda, Iya, Livramento-nya beda. Di FM bagus. Dan ini Leon Miley masih muda, Anthony Gordon masih muda, masih terlalu hijau banget gitu timnya untuk melenggang jauh lah. Kita ngomongin di WLA mungkin juga bakal berat gitu jalannya karena memang secara tim masih belum balance sih kalau ngomongin Newcastle sendiri. Tapi ya congrats lah buat Milan dapetin bisa manfaatin celah itu akhirnya bisa jadi kemenangan gitu biarpun pada akhirnya tidak membawa ke Champions League begitu. Mohon maaf ini bukan karena saya. Benar. Itu Gua setuju. karena Pioli. Jadi fair lah. Udahlah. Iya. Milan mendingan fokus di Serie A aja biar lolos champion musim depan. Bagi gue pribadi sebenarnya itu. Iya. Sebenarnya lebih baik jadi Iya. juru kunci nggak lolos ke UL dan fokus ke Serie A. Udah, habis Dan itu ganti pelatih. Pioli Musim pecat. depan. Sebenarnya Iya, kalau udah. dia kalah lawan Newcastle Langsung ini cut. seharusnya udah pecat, udah Abate yang naik. Tapi ya mungkin takdir yang maha kuasa masih memberikan napas buat Pioli memimpin beberapa laga lagi. Ya itulah. Berarti dia kalau main 2012 dapat nyawa lagi tuh. Dapat nyawa. Dia jadi udah sama kayak apa Mas Koki. Iya kan? Ya, begitulah ya kalau kita ngebahas Milan juga gak ada habisnya ya mungkin saya doakan dapat musuh yang bagus gitu atau musuh yang susah banget di WL jadi Amin. jadi Jadi nanti cepet di knockout langsung berhenti aja. keluar Iya, benar. jadi nanti biar fokus gitu bangun tim. West Ham, Oh iya ada West, Liverpool, Marseille. Marseille. Kenyang Masih ada Roma di sana. Ada Roma. Berat. Sulit. Ada PAOK juga dari yang itu gampang. Enggak juga. Oh iya. Sulit itu. Tapi ya gitulah. Tapi menurut kalian juga kalau ada komentar gitu misalkan Milan tapi bakal melenggang jauh kok gitu di IWL gitu Nggak atau apa-apa, nggak atau apa gitu misalkan ya udah kalah aja nggak apa-apa. Menurut kalian kalau ada pendapat atau misalkan ketidaksetujuan juga nggak apa-apa komentar aja toh juga biasanya kita pasti baca juga dan lebih banyak biasanya yang komentar bara si mudah tertrigger itu tolong Enggak, tobat. kalau seandainya ada fans Milan yang komen Milan bakalan juara UL, periksa ke dokter. Nah, itu siapa tahu temennya itu Martin Gila tadi Periksa ke dokter. Gila betul. Jadi ya gitu aja lah ya. Thank you banget buat Tifosi yang udah nonton episode Dan juga kali thank you ini. buat Bang Botak. Oh iya Bang Botak loh akhirnya hadir loh setelah sekian thank you banget Bang Botak. Jadi dia sudah mengklarifikasi bahwa masalahnya adalah di bara. Benar. Jadi jangan lupa juga buat subscribe tadi ya. Karena ini Bang Botak udah kembali hadir loh. Masa 2000 nggak bisa? Subscribe juga ke ini dong. Kibol TV. Oh, Kibol TV, benar. kan? Ya, Jadi kalau Kibol TV kan gue jarang-jarang bikin iya, video. nggak apa-apa lah. Iya, udah pokoknya nggak Ini apa-apa sekarang lah. tuh eranya kolaborasi bukan kompetisi, nggak ada namanya Benar, kompetisi, benar. kolaborasi. Jadi Ingat, tidak ada kompetisi, ini kolaborasi kecuali bara. jadi kita juga ada target. Leher. Katanya si Posta ngajak taruhan katanya kalau Pinsport di Desember ini 2000 dapat subscriber, maka kita akan syuting di Bali. Mereka akan Iya. samperin saya di Bali. Betul. Kita juga bakal collab sama Bang Botak. Dan kita akan collab dengan Ngomin. Oh iya, beli Ngomin. Soalnya beli Ngomin kemarin udah sempet komen juga nih kita. Jadi nanti doain aja beli Ngomin kalau bisa orang-orang Bali suruh subscribe juga ke Pinsport supaya kita bisa collab. 2000 doang Bang. Kurang berapa lagi? Paling 300. Kurang. Enggak, 700, 600. Iya. Satu RW kita kumpulin. Biar Costa Udah nggak 700. Selesai ini satu episode ini baru ya sekitar. Iya, itulah ya. Ya segitulah ya. Jadi tolong banget buat subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi nanti kalau ada episode terbaru kayak misalkan tiba-tiba Bang Botak hadir, jadi biar bisa tahu, jadi nggak ketinggalan episode lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok di pinsport.com
untuk berita olahraga up to date. Itu juga banyak banget itu dari si editor kita yang kemarin mau giveaway anak gak jadi-jadi. Itu dia konten Giveaway jadi anak? terakhir dia janji 1000 subscriber mau giveaway anaknya dia yang baru lahir. Astagfirullahaladzim. Buat Ya nggak tahu saya juga ngomong doang. Gimana perasaan Anda sebagai seorang Ya saya juga nggak tahu tanggung jawabnya gimana. Nggak MC, nggak timnya sama-sama gila. Itu makanya untuk berita olahraga up to date. Jadi di pinsport.com itu kita memang ngambil sumber-sumber di A1 gitu. Jadi kita ngambil dari La Gazette, kita ambil dari apa lagi? Atletik. Di Atletik, kita sampai bayar loh bener-bener. Jadi kita ngutang-ngutang cuma makan nasi sama garam doang demi konten buat Nah, ini kalian. gorengan doang kan kita curi lagi. Jadi gua Rangga dan bersama rekan-rekan semua, see you on another episode. Bye. Ciao, 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 ciao.